Halo, nama saya Aulia Raffi dengan NIM 216753, kelas I semester 5. Saya akan mereview chapter 4 yang membahas tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat dengan tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. 2. Membahas proses analisis pekerjaan. Saya akan mereview chapter 4 yang membahas tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat dengan tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. 2. Membahas proses analisis pekerjaan. Yang pertama, manajemen bakat. Manajemen bakat memiliki definisi sebagai proses yang berorientasi pada sasaran, yang merupakan integritas dan proses perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karya. Kemudian ada analisis pekerjaan. Definisi analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari seorang pekerja, jenis orang, atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Sehingga analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan sendiri memiliki definisi, yaitu daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan. Spesifikasi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan teknis dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. 1. Perekrutan dan seleksi mengacu pada proses mencari kandidat potensial dan mendorong pencari kerja untuk melamar. Sedangkan seleksi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemilihan kandidat terbaik di antara pelamar kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan. 2. Pemenuhan EO atau Equal Employment Opportunity. 3. Penilaian kerja berdasarkan definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar. 4. Kompensasi imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Terdapat bentuk kompensasi, yaitu tunjangan, insentif, ataupun berupa upah. 5. Pelatihan merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, efisiensi, dan penciptaan nilai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara yang lebih baik. Melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Stage 1. Memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Stage 2. Meninjau informasi latar belakang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Stage 3. Memilih posisi representatif. Stage 4. Menganalisis pekerjaan secara nyata. Stage 5. Memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Stage 6. Mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yang meliputi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, kuesioner, catatan harian, atau blog peserta. Menulis deskripsi pekerjaan yang mencakup beberapa hal, antara lain, identitas pekerjaan, yaitu identitas dari sebuah posisi atau pekerjaan seperti nama posisi, bagian departemen di mana posisi tersebut berada, kode jabatan, nama posisi atasan, lokasi di SB. Kemudian ada rangkuman pekerjaan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan baik dan benar. Pengerjaannya memiliki tujuan Yang ketiga ada tanggung jawab dan tugas. Kemudian ada otoritas pemegang jabatan, hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara organisasi. Yang kelima ada standar kinerja menurut Wirawan tahun 2009. Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan dan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. 6. Kondisi kerja. Dan yang terakhir, ada spesifikasi pekerjaan, merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personal, terlatih melawan, yang tidak terlatih menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiram adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasarkan penilaian.
Spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Matriks persyaratan pekerjaan. Manajemen bakat merupakan pengetahuan atau keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Thank you for your team. See you at the top.